Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan PowerPoint dari artikel kami yang berjudul Pelatihan Pengembangan Pengelolaan dan Pemasaran bagi pelaku-pelaku UMKM Ceriping di Desa Mandisari. Tim artikel KKN kami yaitu Muhammad Nabil dari Pendidikan IPA, Rosdin Ma'ruf dari Pendidikan Bahasa Inggris, Tuti Arifah dari Pendidikan IPA, dan dosen pembimbing kami yaitu Atsani Wulansari dari Pendidikan Bahasa Inggris. Desa Mandisari, Parakan, Temanggung. Desa Mandisari terdiri atas 11 dusun dan 6 RW. Penduduk Desa Mandisari mayoritasnya bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Terdapat potensi yang menarik di Desa Mandisari, yaitu sebagai desa penghasil ceriping atau keripik yang terbuat dari singkong. Dan di sana terdapat beberapa UMKM yang terdampak COVID-19. Adapun permasalahan UMKM di sana, yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang strategi pemecahan masalah dalam berwirausaha. 2. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pembukuan keuangan. 3. Kurangnya pengetahuan tentang pemasaran secara daring. Dan yang keempat, kurangnya pemahaman tentang keuntungan bekerjasama dalam menjalankan wirausaha. Adapun tujuan pengabdiannya, yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan taraf kemampuan usaha dan membangkitkan motivasi inovasi usaha yang berorientasi pada industri 4.0. 2. Menumbuhkan jiwa wirausaha bagi kalangan remaja maupun dewasa yang ingin atau berpotensi menjadi wirausaha. 3. Menerapkan wadah atau kelompok usaha bersama yang menaungi para pelaku UMKM di Desa Mandisari yang diharapkan dapat menjadi kompeten, mandiri, dan mampu mengelola usaha. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nabil. Silakan. Metode secara umum. Adapun metode penelitian pengabdian sebagai berikut. Yang pertama, observasi permasalahan. Untuk mengetahui masalah konkret yang ada, sehingga dapat diidentifikasi serta dicari solusi untuk memecahkan masalah. Yang kedua, sosialisasi program kepada pemerintah desa. Untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan program dari pemerintah desa setempat. Yang ketiga, program pelatihan dan pendampingan bagi stakeholders. Para pelaku usaha ceriping di Desa Mandisari mendapatkan pelatihan dan pendampingan mengenai pembukuan usaha dan pemasaran secara online atau e-marketing. Kemudian, yang terakhir, implementasi program tim ke kegiatan KKN tematik Untidar. Metode pelaksanaan pengabdian. A. Koordinasi program kerja KKN tematik Untidar dengan pemerintah Desa Mandisari. Adapun yang pertama, pembentukan panitia pendamping UMKM. Tim KKN tematik Untidar bersama dengan pemerintah desa setempat, yakni Kepala Desa Mandisari, yaitu 1 orang, perangkat desa 1 orang, dan tim KKN tematik Untidar 5 orang. Yang kedua, kesepakatan pendampingan secara sehat. Adapun kesepakatan dari pendampingan secara sehat itu mendapati kesepakatan untuk nama secara sehat, yaitu pelaku usaha Desa Mandisari yang disepakati pada tanggal 6 Agustus tahun 2020. Yang ketiga, kesepakatan tim KKN tematik pemerintah desa dan masyarakat. Adapun kesepakatan yang ketiga, yaitu wajib mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, serta menyediakan hand sanitizer. B. Pendampingan pelaku usaha di Desa Mandisari. Adapun pendampingan pelaku usaha
sebagai berikut. Yang pertama, pendampingan dan pelatihan tentang perkembangan usaha bisnis, masalah dan kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha di saat ini. Yang kedua, pelatihan perhitungan akuntansi keuangan dasar kepada para pelaku usaha. Pelatihan perhitungan akuntansi keuangan ini para peneliti melakukan pendatangan oleh tim ahli untuk melakukan pelatihan perhitungan akuntansi. Yang ketiga, penyuluhan mengenai manfaat dan keutamaan pemasaran produk secara daring atau e-commerce. Penyuluhan ini dilakukan dengan mendatangkan dari dinas terkait untuk melakukan penyuluhan mengenai manfaat keutamaan produk secara online, daring, atau e-commerce. Yang keempat, membantu pembentukan KUB kelompok usaha bersama di tengah masyarakat desa Mandisari. Karena belum terbentuknya kelompok usaha bersama di Mandisari, maka secara inisiatif tim KKN Universitas Tidar melakukan pembantuan kepada pelaku usaha ini untuk pembentukan kelompok usaha bersama di tengah masyarakat desa Mandisari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menguraikan tentang kegiatan tim KKN TU Tidar dalam pengabdian masyarakat ini. Kegiatan yang pertama dilakukan adalah sarasehan dalam rangka pengembangan pelaku usaha desa mandiri. Dalam kegiatan ini, tim KKN Tidar mengevaluasi, mengobservasi apa yang telah dicapai oleh masyarakat desa Mandisari dalam usahanya untuk mengembangkan bisnis ceriping. Kemudian, kegiatan yang kedua adalah sosialisasi pengembangan usaha. Dalam sosialisasi ini, penyampainya atau pematerinya adalah Ibu Tri Barokah yang juga adalah seorang yang ahli dalam pengembangan wirausaha atau bisnis mikro. Dalam kegiatan ini, Bu Tri Barokah menjelaskan beberapa materi tentang cara-cara pengembangan usaha mikro dan serta cara-cara mengatasi masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha ceriping, sehingga setelah acara ini selesai mereka mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana cara mengatasi masalah-masalah yang ada dan kemudian mengembangkan usaha mereka untuk menjadi usaha yang lebih baik dan lebih maju. Yang ketiga adalah pendampingan pembukuan keuangan UMKM. Pendampingan ini dilakukan oleh tim KKN TU Tidar sendiri. Dalam pendampingan ini, masyarakat diberi pengetahuan tentang bagaimana cara membuat buku keuangan dalam mengelola UMKM mereka. Karena seperti yang kita ketahui bahwa pembukuan keuangan UMKM sangat diperlukan dan sangat penting, karena itu bisa menjadi suatu tolak ukur bagi mereka untuk mengembangkan usaha mereka. Kemudian yang selanjutnya adalah hasil kegiatan yang dicapai dari pengabdian masyarakat ini. Hasil yang pertama adalah pendampingan dan pelatihan tentang perkembangan usaha bisnis, masalah dan kendala yang dihadapi oleh para pelaku usaha. Dalam hal ini, mereka para pelaku usaha mendapatkan pengetahuan tentang cara mengembangkan bisnis dan cara mengatasi masalah yang ada, seperti masalah saat terjadinya pandemi COVID-19. Mereka mengalami banyak masalah tentang cara pemasaran dan produksi. Dalam kegiatan pengabdian ini, mereka mendapat pengetahuan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Yang kemudian selanjutnya adalah sosialisasi mengenai manfaat dan keutamaan pemasaran produk secara daring atau e-commerce. Yang mereka dapatkan, yang para pelaku usaha dapatkan adalah pengetahuan tentang memanfaatkan dan juga pengetahuan tentang keutamaan memasarkan produk secara daring dan membangkitkan motivasi dan inovasi usaha yang berorientasi pada industri 4.0. Dalam kegiatan ini, masyarakat atau pelaku usaha desa Mandisari mendapatkan pengetahuan dan juga mendapatkan keutamaan-keutamaan tentang memasarkan produk secara online atau secara daring, sehingga mereka bisa memajukan bisnis mereka dan bisa mencapai pasar yang lebih luas untuk menjangkau para konsumen.
Yang ketiga adalah pelatihan perhitungan akuntansi keuangan dasar pada para pelaku usaha. Dalam hal ini mereka mendapatkan pengetahuan tentang pembukuan keuangan dalam menjalankan usaha, sehingga mereka bisa mengontrol atau mengendalikan pengeluaran dan pemasukan, sehingga mereka bisa melihat lebih detail apakah usaha mereka itu maju atau tidak. Jadi pembukuan keuangan ini sangat bermanfaat bagi mereka dalam memajukan usaha mereka. Yang keempat adalah membantu pembentukan KUB atau kelompok usaha bersama di tengah-tengah masyarakat Desa Mandisari. Dan yang hasilnya adalah akan terbentuknya KUB atau kelompok usaha bersama di tengah masyarakat Desa Mandisari yang mencakup kalangan masyarakat muda dan dewasa. Dalam hal ini, masyarakat Mandisari diberi pengarahan agar mereka membentuk suatu kelompok usaha bersama, agar dalam menjalankan usaha mereka mampu merekrut anak-anak muda dan dewasa sehingga mereka bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Dalam hal ini produksi juga akan lebih meningkat andaikan banyak orang yang terlibat dalam industri ini. Namun KUB ini belum terbentuk ketika pengabdian masyarakat ini berakhir, tetapi akan terbentuk setelah pengabdian masyarakat ini berakhir. Kesimpulan dan saran yang kami dapatkan adalah bahwa UMKM Ceriping Desa Panjasari sangat memerlukan pengarahan dalam pengelolaannya. Pengarahan tersebut meliputi cara mengatasi masalah dalam bisnis, tata cara pembukuan keuangan, pemasaran produk secara online, pembentukan kelompok usaha bersama, bekal-bekal pengetahuan tentang pengelolaan bisnis tersebut yang dapat menumbuhkan motivasi tersendiri bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis mereka ke level yang lebih besar. Dan untuk sarannya, disarankan bagi yang ingin melakukan pengabdian masyarakat tentang pengembangan UMKM agar bisa mendampingi pengelolaan UMKM tersebut sampai ke titik keberhasilan yang konkret. Meskipun pelatihan dan sosialisasi sangat bermanfaat bagi para pelaku UMKM, namun ada kalanya mereka masih bingung atau mengalami kesulitan dalam menerapkan ilmu yang telah mereka dapat. Maka dari itu pendampingan yang lebih intensif akan lebih optimal hasilnya. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.